Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin para calon jamaah haji, tamu Allah yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini materi yang akan disampaikan tentang visualisasi ibadah umroh. Pada kesempatan kali ini materi akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Ahmad Haidar SY. Beliau sudah mempersiapkan materinya. Perlu diketahui juga bahwa beliau adalah taskil di PD Persis Kabupaten Bandung sebagai wakil ketua 1, kemudian di sekretariat Dewan Hizbah juga aktif. Hari ini menyampaikan materi sesuai dengan kapasitasnya karena beliau hajinya juga sudah 2 kali, ya, tapi tidak perlu disebut haji-haji ya. Untuk urusan hukum, alhamdulillah aktivitas beliau di Sekretariat Dewan Hizbah sudah mumpuni. Kemudian untuk memvisualisasikan bagaimana ibadah umroh di Mekah nanti, beliau juga pengalamannya udah haji 2 kali, umroh udah beberapa kali, makanya tidak perlu diragukan lagi dan perlu diperhatikan dengan seksama agar menjadi ilmu yang bermanfaat untuk ibadah umrah nanti. Langsung saja kepada Al-Ustadz untuk memaparkan materi visualisasi ibadah umrohnya. Mangga Ustadz. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, calon duyufur rahman yang Allah muliakan, alhamdulillah atas takdir dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala di pagi yang cerah ini, semoga secerah wajah dan hati kita semua, amin. Kita dapat bermuajahah kembali, bertemu kembali, bersilaturahmi dalam rangka kegiatan manasik haji KBH Persis 2026. Ibu, bapak, alhamdulillah saya berada di hadapan ibu-ibu dan bapak-bapak yang kedua kalinya. Yang sebelumnya saya pernah menyampaikan itu tentang akidah. Dan sekarang yang ditugaskan pada saya itu adalah visualisasi ibadah umroh. Jadi ini sebagai acara rentetan yang kemarin kita belajar ilmunya, belajar materinya tentang umroh oleh Al-Ustadz HM Nurdin. Betul Bu? Kemarin belajar materi manasik umroh. Artinya tugas saya sekarang ini bukan membahas materi, tapi memvisualisasikan materi yang sudah disampaikan. Begitu ya Pak, Bu. Bapak Ibu, supaya lebih komunikasi, supaya lebih akrab, boleh saya berdiri di depan Ibu? Iya, alhamdulillah. Ya, ibu-ibu kayaknya udah siap kadek kajebak. Tidak akan Bu, tidak akan menjebak lagi. Cukup jebakan mas sekali saja ya. Ya. Nah, di visualisasi umroh sekarang ini yang nanti untuk menguatkan dari segi materi
kemudian divisualisasikan, terakhir dipraktekkan. Nah, pertanyaan maknya gitu, sudah materi disampaikan, sudah divisualisasikan, kemudian dipraktekkan. Kenapa langsung dipraktekkan? Maaf saja Bapak Ibu, agar apa? Terutama ya bagi orang yang sudah tua kan, kalau dijejeli sama materi ya Pak ya, gitu, susah. Tapi dengan praktek insya Allah, setidaknya dengan praktek itu ada kesan dengan praktek itu. Makanya yang sebelumnya ya dari 3 tahun ke belakang Ibu, Bapak 4 tahun ke belakang, kita selalu praktek itu di akhir. Baik hajinya baik atau umrohnya. Tapi udah 4 tahun ke belakang kita karena ini terevaluasi, jadi setelah visualisasi umroh praktek. Nanti ahad depan visualisasi haji praktek. Di akhir praktek lagi. Begitu. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu lebih mengaplikasikan materi yang kita dapati dengan praktek, mudah-mudahan itu kan itu kita hasil-hasil yang kita dapatkan, materi yang kita dapat itu dapat kita cerna dengan praktek itu. Nah itu Pak. Nah sekarang kemarin sudah materi umroh, sekarang visualisasinya dan siap-siap Ibu Bapak kita akan praktek setelah visualisasi ini. Siap Ibu Bapak? Semangat? Ya alhamdulillah ya. Pikirannya sekarang nggak kemana-mana. Aslina wani diriungkeun. Takutnya Ibu Bapak itu badan ada di sini, pikiran kemana wae. Oke. Nah, visualisasi umroh sebelum nanti ini dibuka, kita review dulu. Ibu, prosesi umroh itu. Jadi saya tidak akan menerangkan tentang mandi dulu, gitu enggak Bu? Kan sudah toharoh, ya. Tapi betul-betul ini visualisasi umroh, murni 100% umroh pokoknya. Mau mana? Nah, di ibadah umroh alias prosesi ibadah umroh, satu apa Ibu Bapak? Satu umroh. Ya, ihlal, ihram, umroh, satu. Atuh Bu ulah maca buku, Bu ulah muka buku. Paingan bisa ngajawab, udah maca buku. Ente Pak, ente teka haja cenah. Oke. Yang kedua adalah begini Ibu. Jadi ketika ihram umroh yang pertama itu plus. Include. You know include? Yes. Itu dengan membaca talbiyah. Begitu Pak ya. Nah, jadi ihram umroh dengan talbiyahnya satu. Yang kedua, masuk Masjidil Haram. Itu rukun syarat Ibu. Satu, ihram umroh. Dua, tawaf. Oh nyanya. Karena asup Masjid lama ulah diceritakan heula nanti. Oh, ya nanti diterangkan dari A sampai Z. Ini mah umroh aja prosesinya. Jadi ihram, ihram, umroh. Nah, jelas ya. Nah, yang kedua tawaf kudum. Yang ketiga salat di makom Ibrahim. Boleh disatukan Ibu, sudah tawaf kudum nomor 2 tawaf kudum dan salat di makom Ibrahim nomor 2 boleh. Atau dipisah. Yang tiganya salat di makom Ibrahim. Yang keempat sa'i. Yang kelima gitu Bu, umroh mah enteng. Ya. Satu ihram haji,
2 tawaf kudum, ya, 3 sholat di makom Ibrahim, 4 sa'i, nah tahalul 5. Atau boleh tadi tawaf dan sholat di makom Ibrahim di nomor 2. Ya. Nah itu prosesi umroh. Tergambar? Tergambar? Alhamdulillah, insya Allah. Nah kemudian ihram umroh. Nah, bacaannya ada 2 pilihan. Yang pertama labbaika umrotan atau labbaikallahumma umrotan. Itu ihlal umroh. Mau yang mana silahkan. Hanya di kita nanti supaya kompak. Apa yang dibaca mau labbaika umrotan atau labbaika Allahumma umrotan. Nah ibu bapak setelah ikhlal itu diucapkan baru kita membaca talbiyah. Membaca talbiyah ibu bapak harus apa? Diresapi, harus nyaring, harus dijiwai begitu. Ikhlal umroh ini nanti ibu biasanya kita selalu di gelombang kedua Pak. Nah, gelombang kedua berarti Jakarta Jeddah biasanya. Karena Jakarta Jeddah ikhlal umrohnya kita itu di pesawat. Karena melewati Kornul Manazil atau Mikot Makani. Ingat Pak Bu, Mikot Makani. Karena ikhlal umroh itu berkaitan dengan Mikot Makani. Karena pesawat itu melewati Kornul Manazil sebagai Mikot, maka ikhlalnya di pesawat. Begitu ya Pak Bu, ikhlalnya di pesawat. Begitu. Nah setelah ikhlal baru talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus itu dibaca diulang-ulang ya. Ustadz pas di Jeddah, aduh saya agak capek, lelah. Kemudian duduk di kursi, nundutan saetik misalnya. Boleh Ustadz tidur sebentar, ya nggak apa-apa. Ya, di pesawat itu 8 sampai 9 jam Ibu Bapak. Jadi di pesawat itu banyak tidurnya. Nanti dikasih tahu Mikot Makani biasa setengah jam kita akan berada di Mikot Makani itu sudah siap-siap Pak. Dan nanti di alat itunya kursi itu sudah dikondisikan. Nah, siap Ibu Bapak. Baik, kita review ya sedikit-sedikit nih, sedikit-sedikit. Kita Ibu Bapak sedang dalam pesawat, lalu kita akan sampai di Kornul Manazil. Nanti dikomando, ya dikomando oleh Karom atau pembimbing utama. Setelah tepat ya, setelah tepat di Kornul Manazil, ya 3, 2, 1, baca Bu. Nah, labbaika umrotan. Yuk baca Bu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika. Innal hamda. La syarika lak. Hep. Ibu-ibu hungkul. 3, 2, 1. Siap, oke. 3, 2, 1. Bapak-bapak.
Semuanya, 3, 2, 1. Alhamdulillah, tidak diragukan. Ya, saya lihat tidak ada yang baca buku. Ya, kalau megang buku banyak antisipasi. Memang di sana juga antisipasi buku mah Bu. Ya, antisipasi lupa. Nah, alhamdulillah untuk ikhlal, umroh dan talbiyah rasanya ibu bapak itu sudah lancar. Alhamdulillah. Lulus, lulus. Kenapa? Lancar biasana. Itu kalau sesuatu dinyanyikan sok apal. Gitu, Bu. Ini kan jadi sebuah lagu oleh siapa? Opik ya. Nah, jadi sebuah lagu. Jadi arapal. Lamun teu dilagukeun mah duka. Nah, ya, alhamdulillah. Regreg lah, Bu, Pak, regreg. Ya. Jadi ikhlal sudah, talbiyah sudah. Ibu Bapak, nah, terus ini talbiyah kita baca sampai kita turun di pesawat di Jeddah, sampai kita ke hotel. Maaf Ibu Bapak, jangan tergesa-gesa alias gurung-gusuh ketika kita sudah sampai di hotel, tergesa-gesa karena ingin cepat melaksanakan umroh di haram. Pokoknya nanti kita ikut saja Ibu Bapak bagaimana pembimbing. Ya. Sebab nanti kalau ke hotel itu Ibu Bapak, Ibu istirahat aja sebentar. Ya. Terus mengkondisikan Ibu Bapak itu di kamar hotel. Biasanya para karom, Bapak Ibu itu survei. Tapi kalau karomnya yang sudah berpengalaman, ya, nah, kalau survei itu hanya membawa karom-karom yang belum pernah atau karu-karu. Nih jalannya ke sini, ke sini, ke sini, begitu. Tapi kalau karom yang sudah berpengalaman itu bisa langsung. Jadi ibu bapak jangan tergesa-gesa, ya. Apalagi ibu bapak yang berapa kali umroh. Sebaiklah umroh hayu. Nah ini jangan. Bu ya, saya nitip jangan Bu, Pak. Walaupun udah berapa kali umroh, kita sudah tahu jalan, kita sudah tahu manasiknya, lalu kita jalan sendiri. Maaf, saya nitip, jangan seperti itu. Nah, tapi tetap Ibu dan Bapak harus bersama-sama. Ya. Nah, persiapan pelaksanaan tawaf kudum. Nah, ikhram 1 tadi ya. Next 2 tawaf kudum. Next 3 salat di makom Ibrahim. Kemudian 4 sa'i, 5 tahalul. Ini prosesi. Nah, Ustad ari asup ka masjidna teu dilebetkeun. Nah, Ustad ari keluar doa di masjidna teu dilebetkeun. Ari ibu jeung bapak bobo dilebetkeun. Nah, ibu bapak tidur mau dimasukin. Enggak ya? Nah ini aja prinsipnya, intinya ini. Yang harus bapak-bapak, ibu-ibu tanamkan dalam pikiran. Sehingga pokoknya yang namanya umrah ikhlal. Kemudian tawaf kudum, salat di makom Ibrahim, sa'i dan tahalul. Bisa begitu Ibu? Cik pareman heula ieu. Maksudnya iya dulu. Siap. Ibu, Bapak. Untuk umroh ya, prosesi umroh. 1 ikhlal dulu, Bu. Bukan ikhram. Ikhlal tuh nya. Karek hiji eta teh, Pak. Karek hiji eta teh. 1 ikhlal ihram umroh. 2 tawaf kudum. 3 salat di makom Ibrahim. 4 sa'i. 5 nah gitu ya. Oke, dibuka lagi nggak apa-apa. Nah, kita terangkan, jelaskan secara visualisasi tentang tadi ikhram ya, ikhlal,
umroh sudah, kemudian talbiyah satu paket. Ibu bapak, lalu kita persiapan untuk tawaf kudum. Apa sih tawaf kudum itu? Tawaf kudum itu adalah tawaf pendahuluan. Bagi bapak-bapak disunahkan ketika memakai kain ikhram, kain ya Pak ya, pakaian ikhram, ittiba. Apa itu ittiba? Bahu sebelah kanan terlihat ketika tawaf kudum. Artinya ketika kita ikhlal umroh, ketika kita membaca talbiyah, ketika kita menuju haram, tidak ittiba juga tidak apa-apa, Ibu, Bapak. Ya, tidak apa-apa, tidak terlihat pundak. Nah, manakala mau tawaf kudum baru disunatkan ittiba. Jadi ittiba itu hanya untuk tawaf kudum saja. Selesai tawaf kudum mau ditutup lagi? Boleh, silahkan. Nah, keumuman di kita yang dipahami pokoknya mah umroh dari mulai ikhlal sampai tahalul ininya terbuka. Enggak Pak, Bu. Jadi ittiba itu terbuka pundak sebelah kanan itu selama pelaksanaan tawaf kudum. Artinya sebelum tawaf kudum atau setelah tawaf kudum maka tidak perlu ittiba, tidak perlu terlihat pundak. Paham Bu? Ngerti Pak? Insyaallah ya. Nah, jadi itu untuk tawaf kudum. Nah, kita mau tawaf kudum, talbiyah terus, kemudian masuk area haram, masih talbiyah, masuk ke Masjidil Haram. Ibu bapak, yang populer baik itu ibadah umroh atau ibadah haji, di mana-mana nanti di sana yang populer itu WC 3. Ya, yang populer. Nah, baik umroh atau haji, karena itulah tempat yang mudah untuk kita berkumpul. Tapi tetap kalau sudah kita umroh berarti kita ada di Marwah. Ya, kalau ke WC 3 itu jauh. Nanti janjian saja. Begini Bapak Ibu, ketika ya kita masuk ke Masjidil Haram melalui pintu mana saja. Ya. Jadi tidak perlu bahwa masuk pintu Babus Salam itu yang utama. Melalui pintu mana saja. Ya. Kalau tadi di WC 3 berarti pintunya adalah King Abdul Aziz. Pintunya. Begitu. Sehingga dari WC, memang tulisannya WC 3, Bu. Ah, maknya di sana ada WC. Betul Bu, tulisannya WC 3, bukan toilet. Ya. WC 3 di sana tulisannya. Jadi ulah nganggap ke orang Arab teu apaleun WC. Ya. Nah, ketika kita akan masuk, Ibu, Bapak, masih talbiyah kan? Masuklah ke pintu Masjidil Haram. Langkahkan kaki kanan, masuk dengan mendahulukan kaki kanan dan membaca Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Mau disebutkan apal pasti arapaleun. Arapaleun ngan sok poho asup masjid eta dibaca teh. Apal nama apal eta doa asup masjid tapi sok poho dibaca. Nyapanya? Ya. Nah, masuk sudah membaca doa Allahumma ftahli abwaba rahmatika, masih talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, terus dibaca. Nah, kemudian setelah mendekati Ka'bah dan kita melihat Ka'bah,
ada dua yang kita baca ya di sana. Yang satu adalah Allahumma ketika melihat Ka'bah nih tanpa mengangkat tangan, ya, tidak mengangkat tangan. Jadi Allahumma antas salam wa min Rabbana. Nah, itu satu. Yang kedua apa? Allahumma zid hadal bait tasrifan wa ta'diman. Nah, itu panjang ya Bu ya. Makanya saya tidak akan nanya. Ibu, Bapak mau pilih yang mana? Nu nanyana bodoh lah gitu mah. Pasti mual ka mana? Allahumma antas salam. Betul Bu? Betul Pak? Iya, makanya saya tidak akan nanya, Bapak mau pilih mana? Mau Allahumma antas salam atau Allahumma zid? Eta mah salah nunanya. Pasti itu keumuman Allahumma antas salam. Ya, jadi tapi kade Bu, Pak ya. Memang Allahumma, udah Ustaz, Allahumma antas salam, saya sudah lancar. Jadi di mana saya lihat Ka'bah kan saya bisa baca di sini ya. Allahumma antas salam wa minkas salam, fahayyina rabbana bis salam. Ari di ditu malawung. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dal jalali wal ikram. Ya, nah jadi kana wirid. Ya, jadi kana wirid. Awas. Jadi Ibu Bapak, ya itu tanpa mengangkat tangan. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Coba baca bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Ibu-ibu saja. 3, 2, 1. Bapak-bapak, 3, 2, 1. Iya, semuanya. 3, 2, 1. Ya, ya. Nah, makanya ini, ya. Ada dua Allahumma zid hadal bait tasyrifan wa ta'diman wa takriman. Ini kan kermah panjang teu apal. Ya, mending keneh teu pondok. Kermah pondok urang teh apal ngan kade siga tadi yojol kana tabarokta. Kade. Nah, next. Nah, setelah membaca melihat Ka'bah, talbiyah masih dibaca. Talbiyah masih dibaca. Talbiyah. Nah, talbiyah berhenti setelah kita berada di sudut Hajar Aswad. Saya lagi. Talbiyah Allahumma labbaik Allahumma labbaik berhenti manakala kita sudah berada di sudut Hajar Aswad. Artinya setelah kita berada di sudut Hajar Aswad tidak talbiyah lagi sampai selesai. Tidak ada talbiyah lagi. Ya, paham Pak Bu? Nah, jadi mulai dari ihlal, ya, ihram umroh, labbaika umrotan, lalu kita talbiyah. Nah, berhentinya saat kita di Hajar Aswad. Baru setelah di sudut Hajar Aswad, talbiyah, bacaan talbiyah berhenti di sini. Pertama ya mau apa? Takbil, yaitu mencium. Atau istilam, meraba. Atau isyarat. Gitu ya. Hanya kemarin insya Allah mungkin ibu bapak masih tergambar Ustadz Nurdin menyampaikan bahwa mencium Hajar Aswad itu tidak lebih utama dengan istilam. Dan istilam itu tidak lebih utama dari isyarat. Artinya memiliki. Gitu kan?
posisi yang sama dari segi pahala. Gitu. Jadi yang mencium Hajar Aswad itu pahalanya tidak lebih besar. Sama. Kalau begitu, nah agar kita safety karena memang haram itu belum pernah sepi, selalu padat. Lebih baik ini untuk agar kita aman ya dalam melaksanakan tawaf, lebih baik isyarat saja Ibu Bapak ya. Tapi harus papakan Ibu. Karena saya sering melihat baik di luar atau di kita sendiri ketika di sana itu ketika di sujud Hajar Aswad miring. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya, sambil jalan. Itu jangan sambil jalan. Jadi nanti Ibu, sudut Hajar Aswad itu cirinya apa? Karena Hajar Aswadnya tidak kelihatan, maka nanti Ibu Pak lihat ke sebelah sana, di atas ada lampu hijau. Dulu tahun 80-90-an ada garis coklat. Sekarang nggak ada. Tandanya apa? Tandanya hijau. Saya begini, Ibu kenapa lihat ke sana dan nggak ada lampu hijaunya juga? Lihat ke sana lampu hijau, Ibu karya, datai lampu hijau nage. Ini mah mempraktekkan, nanti di sana ada lampu hijau. Ibu teh gimana lampu hijaunya? Gitu. Ini serius amat Bu. Nah, jadi ketika di lampu hijau, oh itu berarti sudut Hajar Aswad. Nah, itu ya. Nah, baru kita mulai tawaf. Bapak-bapak harus ingat, jangan lupa 3 putaran pertama bapak-bapak harus romal. Ya, harus romal. Kemarin saya dengar Ustadz Nurdin memberikan teknis. Ibu-ibu di belakang, ibu-ibu di depan ya. Di depan bapak, itu ya. Nah, supaya apa? Supaya tidak tersugesti. Kalau ibu-ibu di belakang, kemudian memegang punggungnya, kemudian bapak-bapak romal, lari-lari kecil alias nyigri, nyigri. Ya, nyigri. Itu ibu bisa tersugesti. Ngilu aja ke ibu kan. Tapi kalau ibu di depan insya Allah. Begitu ya. Nah jadi Bapak 3 putaran. Awal 1, 2, 3 bapak-bapak romal. Bagi ibu-ibu tidak ada romal. Nah ya Pak ya. Nah jadi romal Pak. Nah ketika setiap putaran kita akan melewati yang namanya Ruknul Yamani ya. Ruknul Yamani, setelah Ruknul Yamani itu Bapak Ruknul Aswadi, Hajar Aswad. Di sana setiap Ruknul Yamani sampai Ruknul Aswadi kita disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tidak akan seperti tadi talbiyah, mangga ibu baca, bapak baca talbiyah mah. Kemudian melihat Ka'bah, ibu baca, bapak baca. Disuruh kan? Kalau Robbana tidak akan disuruh. Masa iya Robbana atina ente apal-apal, pan doa sapu jagat eta mah. Ustadz, bagaimana saya belum sampai ke Hajar Aswad tapi Robbana atina fid dunya hasanah sudah selesai. Apa dibaca lagi? Tidak perlu. Cukup 1 kali saja. Artinya Ibu, ketika kita tawaf kudum ya di umroh, dari Hajar Aswad setelah kita membaca Bismillahi wallahu akbar, kita menuju Ruknul Yamani tidak ada bacaan yang dibaca. Rasulullah tidak membaca, ya, tidak mengajarkan suatu bacaan antara Ruknul Aswadi sampai Ruknul Yamani. Rasulullah mengajarkan Ruknul Yamani sampai Ruknul Aswadi atau Hajar Aswad
membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus 7 kalinya Ruknul Yamani Aswadi Rabbana. Kemudian di asok nih Bu, saya harus ini. Pokoknya istilah Sundanya tuh papak ke sudut. Bismillahi wallahu akbar begitu. Jadi jangan sampai gini. So, nanti Ibu mayoritas Bu di sana sambil jalan. Bismillahi wallahu akbar lewat. Ya, sigana eta lamun Hajar Aswad bisa ngomong, Bapak Ibu balik ke mana segitu. Eta nira rusuh gitu. Ustadz kalau saya begini nanti saya terseret enggak, insya Allah aman. Aman insya Allah ya. Begitu ini. Makanya tadi isyarat saja. Nah, selesai 7 putaran ya berarti tawaf kudum selesai. Tadi ittiba boleh Pak ditutup. Atau mau ittiba terus mangga ya. Kemudian kita menuju makom Ibrahim. Nah, ingat sampainya kita di makom Ibrahim, ini yang suka lupa. Ya. Yang suka lupa ini membaca apa Ibu? Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musholla. Coba ibu-ibu dulu 3 2 1. Bapak-bapak 3 2 1. Nah, kompakin ibu-ibunya. Salah nih Pak, 3 2 1. Semuanya 3 2 1. Alhamdulillah. Nah itu ya. Jadi itu ketika sampai di area ya makom Ibrahim. Lalu di sana kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat ya di makom Ibrahim, yaitu antara makom Ibrahim itu berada di tengah. Artinya makom Ibrahim di antara kita dan Ka'bah. Tidak boleh kita sejajar dengan makom Ibrahim. Ya, jadi makom Ibrahim itu ada depan kita. Dan lebih aman Ibu Bapak karena di area makom itu banyak yang tawaf dan penuh, lebih baik kita ke belakang untuk melaksanakan sholat supaya tumaninah. Ya. Ya, jadi ke belakang saja. Karena kalau dekat dengan makom Ibrahimnya itu kita nggak bakal tumaninah karena masih banyak orang yang tawaf. Nah, sholat 2 rakaat dengan cara yang pertama sholatnya munfarid alias sendiri-sendiri tidak berjamaah. Gitu. Bacaannya dijaharkan. Bagaimana dijaharkan? Dikeraskan. Bagaimana dikeraskan? Cukup terdengar. Tekudu gogorowokan. Tekudu tarik ting. Ya. Nah, gitu. Jadi sholatnya munfarid, bacanya dijaharkan. Sholat 2 rakaat. Rakaat pertama ya adalah surah. Tuh aya keneh. Terus Bu. Tuh aya keneh nu ngalamun. Al-Fatihah heula. Keukeuh ieu mah. Jo langsung kanu Al-Kafirun. Keukeuh. Ya. Al-Fatihah dulu Bu, Pak. Al-Fatihah dulu baru nah gitu. Rakaat kedua. Nah, Al-Fatihah kemudian Al-Ikhlas. Betul ya? Jadi sholat di makom Ibrahim munfarid, bacanya dijaharkan. Rakaat pertama membaca surah Al-Fatihah kemudian Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah kemudian Al-Ikhlas. Setelah selesai sholat sana persiapan untuk
melaksanakan sa'i. Ya. Nah, di sana Ibu, sebelum sa'i kita minum dulu ya. Silahkan. Jadi saya tidak akan, Ustadz bagaimana nanti kalau saya lagi tawaf terus batal, kan sudah materinya. Ya, betul Bu, Mbak. Harus bagaimana aja. Saya tidak akan masuk ke wilayah fikihnya. Kemudian tidak akan masuk ke wilayah materi yang kemarin, tapi visualisasinya. Nah ini, ya. Nah, jadi setelah tawaf kudum, sholat di maqam Ibrahim, ya kita santai dulu, minum air jam-jam. Nah, kemudian kita menuju ke mana, Pak, Bu? Ke Mas'a. Ya, Mas'a itu tempat sa'i. Nah, pertama ya, ketika kita akan ke Mas'a, menujunya bukan ke Marwah, tapi Sofa. Setiba di Sofa, nah sa'i ya, next. Nah ini. Nah, setiba di Sofa dan ya sudah ada di Sofa, ini juga yang suka lupa. Bacaan apa Ibu Bapak? Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Nah itu ya. Coba Ibu-ibu. 3, 2, 1. Terkompak. Sekali dia. 3, 2, 1. Ya, Bapak-bapak, 3, 2, 1. Semuanya, 3, 2, 1. Iya. Kemudian menghadap ke Ka'bah, angkat tangan ya tinggi, tidak terlalu tinggi, tapi tinggi. Kalau bapak-bapak sampai ketiak kelihatan. Nah, ulah pelit teh Pak didinya mah ulah kieu tah. Nu kieu mah pelit. Komo nu kieu mah. Jadi angkat Pak tangan. Ya. Menghadap ke Ka'bah, inilah bacaan terpanjang selama ibadah umroh dan ibadah haji, termasuk ibadah haji. Ini adalah doa terpanjang, bacaan terpanjang. Apalagi kalau tidak hafal betul, kita bisa muter itu bacaan. Teu apal akhirna. Ya, makanya saya akan beri teknis bagaimana supaya kita tidak berputar-putar. Begini, ketika menghadap Ka'bah, tangan angkat tangan, ya angkat tangan diangkat. Kalau angkat tangan itu konotasinya jadi negatif. Nah, cara membacanya begini Bu, kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Yang pertama di wasol. Yang la syarikalah ya, gitu ya. Apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la. Itu di wasol Bu ya. Jangan di wakop. Boleh di wakop. Kenapa saya mengatakan jangan? Takut lupa. Ya, coba. Kalau misalnya di wakop, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah. Pan yang terlewat. Betul? Ada yang terlewat, betul. Tapi manakala di wasol, insya Allah nggak bakal terlewat. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan sampai situ lewatnya panjang, Pak. Banyak yang terlewatnya. Nah, baru yang selanjutnya di wakaf, berhenti. La ilaha illallah wahdah. Nah, begitu ya, Bu ya. Jadi yang
Pertamanya wahdahu la syarikalah, yang keduanya wahdah. Liar tuh Pak? Bu, liar? Muntang. Ayo liar rumah. Ya, jadi yang pertama di wasor wahdahu la syarikalah. Kalau yang terakhir di wakof wahdah. Supaya yang pertama ketika di wakof tidak terlewat. Paham ya Pak Bu? Ya. Coba kita baca bareng-bareng ya. Ketika kita berada di sofa menghadap ke Ka'bah ya, angkat tangan setinggi-tingginya, lalu kita baca 3, 2, 1. Silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu. Ya. Memang ibu boleh. Tidak ada dalilnya dilarang, tidak. Cuma saya kenapa memberikan teknis seperti itu, khawatir terlewat sampai ala kulisain kodir tidak terbaca begitu. Paham gak Bu? Ah, gitu maksudnya. Makanya caranya diwasolkan. Siap? Ulah malaweng. Siap? 3, 2, 1. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku. Hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Jangan dulu diturunkan Ibu, Bapak berdoa. Ya. Berdoa sesuai apa yang kita mau. Berdoa sesuai apa yang kita inginkan. Berdoa sesuai apa yang kita butuhkan. Begitu. Itu Ibu Bapak saat-saatnya dan tempat yang ya insya Allah makanul ijabah, saatul ijabah, sofa marwah insya Allah. Jadi berdoa. Nah ketika di sini Ibu Bapak kan ada yang berdoa lama, ada yang berdoa sebentar. Yang sudah Ibu Bapak tidak perlu nanti menunggu yang lama. Jalan saja, kan itu antar sofa dan marwah. Tinggal nanti aja janjian. Ulah Ibu Bapak na ker husung ngadoa. Pak ayo atos, apa ayo atos. Eta Bapak carogena nuju ngadoa dipaksa. Ya. Nah kalau suami istri memang harus bareng. Baik ke marwahnya, ke sofanya harus bareng. Tapi kalau rombongan Bapak tidak perlu menunggu, silahkan saja. Nanti janjian, yang penting berakhir di sofa. Nah, berdoa, setelah selesai berdoa, kalau tangan ini kuat alias tidak cangkel, naon Bu, tidak cangkel teh? Nah, tidak pegel, tidak perlu dikebawahkan. Tapi kenyataannya setelah berdoa, cangkel, pegel, ya turunkan saja. Lalu angkat lagi, baca lagi, berdoa lagi, turun lagi kalau cangkel, angkat lagi berarti 3 kali. Terpanjang dibaca 3 kali. Ya. Nah, makanya inilah jangan sampai jangan sampai bacaan ini terus muter-muter. Ya, kalau saya tadi sampaikan, mana ya ujungnya? Terus saya muter, wahdah, wah kamu ieu teh naon? Ya, eta atuh ala kulisain qadir, heuhnya ala kulisain qadir. Nah, jadi Bapak Ibu itu ya, jadi doa terpanjang dan itu sama dibaca ketika kita sampai di marwah. Begitu bacanya 3 kali sama Ibu Bapak. Ya. Nah, ketika selesai, nah, jadi ingat Ibu,
Sofa marwah, sofa genap, marwah ganjil. Jadi hitungan 1 itu di marwah. Ya, jadi di marwah itu 1, 3, 5, 7 selesai. Itu di marwah. Begitu kan? Pan 7 balikan. Kalau Ustadz Romli Allahu Yarham itu 7 balen. 7 kali balikan 7 balen, gitu kan. Yang berakhir di marwah. Jadi sekali lagi di marwah baca apa yang dibaca di sofa. Begitu. Dan tidak membaca inas sofa wal marwata. Kalau sudah di marwah tidak dibaca lagi inas sofa wal marwata ya. Tidak. Tapi cukup inas sofa itu ketika pertama kali kita ke sofa. Baik Ibu Bapak, maaf. Yuk kita berdiri. Baik, bukan ngejebak ini mah. Yuk kita berdiri. Tuh, eta nu tos nangtung calik deui. Bukan jebakan. Yuk kita berdiri. Kan kalau saya kemarin Ibu kan nanya. Kemarin saya menanya, Ibu Bapak bisa berdiri jol narangtung weh. Ya. Kalau gini mah Ibu Bapak silahkan berdiri, baru berdiri. Kemarin mas saya nanya, Bapak bisa berdiri. Da bieu ge Bu, Pak, ibu-ibu tersungudon ngajebak cenah ya. Siap. Angkat tangannya, Pak. Jangan pelit ya. Maksudnya Pak ke atas, Pak ke atas. Nah. Ya gitu. Siap. Turunkan dulu. Kita sampai di sofa. Baca Ibu Bapak. Inna sofa. Tidak perlu ini. Hap. Ketika di sofa tidak mengangkat tangan. Apa? Inna sofa ya. Siap. 3, 2, 1. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Nah ini Bapak menghadap ke Ka'bah ya. Nah, angkat tangannya Pak. Sok silahkan Ibu Bapak angkat. 3, 2, 1. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah dahula. Lahul mulku walahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaja wa'dah wa nasara abdah wa hajamal Jangan dulu turunkan tangannya berdoa. Nah, kalau kuat Allahu Akbar lagi. Tapi kalau tidak kuat tangan boleh dikebawahkan. Sok boleh dikebawahkan. Nah, sekali lagi, 2 kali lagi ya. Angkat lagi tangan. Mulai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahjaba wahdah. Berdoa dulu, jangan dulu ke bawah kan. Selesai kalau pegel boleh, sok dikebawahkan kalau pegel. Nah, saya nanya, kayaknya Pak sekali deh ya. Terdengar sekali deh Pak. Cuma saya mau nanya, Ibu barusan pegel tak? Ada yang pegel, ada yang tidak. Ya, alhamdulillah yang tidak pegel. Kalau yang pegel, ya tadi caranya teknisnya ya. Kalau yang tidak pegel, tidak perlu diturunkan. Oke, terakhir Pak, Ibu silahkan angkat tangan. Ya. Allahu Akbar. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah
wa hazamal ahzaba wahdah. Berdoa dulu, jangan dulu berdoa baru turunkan. Lah, silahkan Ibu Bapak duduk. Alhamdulillah. Ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk? Alhamdulillah. Nah, saya misalkan yang barusan itu Bapak berada di marwah, berarti terakhir. Yang barusan ya. Dimisilkan Ibu Bapak bacanya di marwah, berarti terakhir. Yang ketujuh. Maka selesai tahalul. Tahalul sedikit saja. Ya. Untuk Bapak-bapak Kosir itu pendek. Jangan tahlik. Kalau tahlik gundul. Nah, jadi kenapa? Nanti di ibadah haji di gundulan mah Bapak-bapak ya. Nah, itu Bapak di marwah selesai tahalul beres ya. Review jam 9 review. Satu ya, untuk prosesi ibadah umroh yang pertama ikhram umroh dengan membaca labaika umrotan. Kemudian talbiyah ya, labaik Allahumma labaik dan selanjutnya. Kemudian masuk pintu Masjidil Haram membaca Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Kemudian melihat Ka'bah tanpa mengangkat tangan. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabb. Nah, kemudian menuju Hajar Aswad. Sesampai di Hajar Aswad, talbiyah berhenti, kita isyarat bismillahi wallahu akbar. Mulailah tawaf bagi bapak-bapak 3 putaran awal romal alias lari-lari kecil. Sudah mau keempatnya jalan kaki biasa. Kemudian antara Ruknul Yamani sampai Ruknul Aswadi membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian selesai tawaf kudum, lalu kita menuju Makom Ibrahim. Sudah sampai di Makom Ibrahim membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Kemudian sholatnya munfarid, bacanya dijaharkan. Rakaat pertama membaca tarik nama tarik pisan Al-Fatihah cenah. Al-Fatihah kemudian Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah Al-Ikhlas. Selesai sholat menuju mas'a. Kemudian setibanya di sofa membaca inna sofa wal marwata min sa'airillah. Sedikit Ibu, berarti tadi kita ketika tawaf kita di sudut Hajar Aswad berapa kali? 8. Cung yang 8. Kita selama tawaf ya dan sholat di Makom Ibrahim, kita berada di sudut Hajar Aswad berapa kali? 7. Kok bermacam-macam ya? Ini salah yang memberikan materi kemarin atau salah yang mendengar nih? Coba kita hitung. Hitung Ibu. 1 di sudut pertama ketika kita talbiyah berhenti. 1. Tambah 7. 8. Tambah setelah di Makom Ibrahim kita ke sudut Hajar Aswad lagi sebelum ke mas'a, kan gitu. Ya. Jadi setelah sholat di Makom Ibrahim selesai, sebelum kita ke mas'a, ke sudut Hajar Aswad lagi membaca bismillahi wallahu akbar. Kalau begitu berapa kali? 9. 9 Pak ya? Nah, Bu 9 cocok? Nah, alhamdulillah 9 Bu. Pertama talbiyah berhenti tambah 7 putaran 8 tambah setelah di Makom Ibrahim jadi ya. Tuh ya. Kemudian setelah tadi
di sofa, membaca inna sofa, kemudian menghadap ke Ka'bah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hajamal ahjaba wa'dah. Kada ibu, saya menerangkan begini. Takut ibu di sana? Saya nerangkan ini mah ibu, bapak. Saya nerangkannya begini di sini. Nah, ibu tergambar di sana. Seharusnya begini. Oh lihat Pak Ustadz Hedar kata begini. Begini we. Jangan. Ya itu Bu ya. Nah kemudian 3 kali. Tadi kalau tangan ini kuat silahkan sampai selesai. Kalau tangan ini tidak kuat boleh setiap tadi sekali turunkan, 2 kali, turunkan lagi, 3 kali. Dan berakhir di marwah tahallul. Dan jangan lupa keluar. Biasanya ini mayoritas. Keluar masjid lupa. Karena tidak ada di bukunya. Betul? Karena tidak ada bukunya. Ada apa di bukunya? Doa keluar masjid. Nah, ini ada sub masjidnya, ayahnya. Nah, jadi supaya tidak lupa, nanti posisi ibu kan ketika beres di marwah, pan keluar nih, keluar untuk tahallul, membaca, langkahkan kaki kiri keluar, membaca Allahumma inni as'aluka min fadlika. Nah, di luar tahallulnya. Begitu ya. Alhamdulillah Ibu Bapak jam 9 lebih 8. Sebetulnya di sini tidak ada pertanyaan karena ini visualisasi untuk menguatkan materi kemarin. Kemudian nanti insya Allah setelah kopi break kita siap-siap untuk praktek. Jadi nanti Ibu ketika praktek pemandu tidak akan menerangkan. Tapi mungkin pemandu bertanya. Ya, sekali lagi. Nanti dalam praktek pemandu itu tugasnya tidak menerangkan. Karena sudah kemarin materinya dikuatkan, sekarang visualisasinya gitu. Nah, di pemandu itu, Ibu Bapak kita sekarang mau masuk Masjidil Haram. Ayo Ibu, apa bacaannya? Begitu pemandu. Tidak akan pemandu rangkan, Ibu Bapak ini kan kita mau masuk Masjidil Haram, Ibu Bapak bacaannya ini, enggak begitu. Ya, pemandu itu justru menginterview, menanya, Bapak Ibu, Bapak apa yang dibaca di sini? Apa yang dibaca di tempat ini? Begitu. Nah, jadi pemandu tidak punya kapasitas menerangkan. Tapi ketika ada hal-hal yang ditanyakan oleh Ibu dan Bapak, baru ya pemandu menjawab. Ari menjawab menerangkan tidak? Menerangkan. Ini akan menjawab dan menerangkan. Tapi tidak menerangkan dari awal pemandu itu. Tapi ketika Ibu dan Bapak mau bertanya, ketika selama praktek boleh. Ya Ibu Bapak. Makanya setuju Pak ya kalau sekarang tidak ada pertanyaan? Ya. Jadi nanti di lapangan kalau ada kekurangan apa. Dan Ibu Bapak review lagi bacaan-bacaannya ya. Alhamdulillah Ibu Bapak, itulah materi visualisasi umroh yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah ilmu, pemahaman bagi Bapak dan Ibu sehingga ini sangat penting dalam pelaksanaannya nanti. Oleh karena itu, bila ada sesuatu yang kurang, mohon dimaafkan. Dan apabila ada sesuatu yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.